Kisah ini sepertinya jarang diungkapkan dalam buku-buku sejarah. Kisahnya tentang sekelumit cerita di balik pemberontakan DITII yang dipimpin Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau lebih dikenal dengan sebutan SM Kartosuwiryo. Kisahnya soal buku harian orang Belanda yang membantu pemberontakan DITII. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Dikutip dari buku Pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah serta operasi penumpasannya yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat. Pada tahun 1953, TNI bergerak dalam sebuah penyergapan di Gunung Jampang Pojok. Berhasil disita buku harian seorang Belanda bernama Van Cleef. Van Cleef adalah seorang Belanda yang bekerja sebagai staf Kartosuwiryo yang bertugas mengadakan hubungan dengan kedutaan-kedutaan asing di Jakarta. Di dalam suratnya itu ditekankan agar pihak perkebunan dan Westerling memberikan bantuan kepada negara Islam Indonesia. Surat Van Cleef yang ditujukan kepada pimpinan perkebunan telah disiarkan melalui surat kabar berita Minggu pada tanggal 25 Desember tahun 1956. Adapun sebagian isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Tentunya Tuan maklum bahwasanya daerah perkebunan di bawah pengawasan Tuan terletak dalam daerah gerilya, bahkan di dalam lingkungan kekuasaan de facto, NII. Kenyataan ini tidak usah menggelisahkan Tuan. Sebaliknya untuk Tuan adalah suatu jaminan ketenangan, keamanan jika Tuan dengan tulus ikhlas percaya akan kemenangan NII. Sudilah Tuan dengan jujur dan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada semua pejabat-pejabat NII yang berhubungan dengan Tuan. Dengan memberikan setiap keterangan yang dimintanya mengenai tempat-tempat di pegunungan dan lain-lainnya. Dapat diberi senjata-senjata, mesiu-mesiu, peralatan dan entah apa lagi. Begitulah bunyi surat Van Cleef yang ditujukan kepada pimpinan perkebunan agar membantu pemberontakan DITII pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Maka, tulis Dinas Sejarah Angkatan Darat dalam bukunya. Jelaslah bahwa Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo selain mengadakan hubungan dengan golongan subversi asing juga meminta bantuan-bantuan dari pimpinan perkebunan-perkebunan yang ada di daerah Jawa Barat. Yang jumlahnya tidak sedikit. Demikian juga hubungan antara Kartosuwiryo dengan KNIL dan bekas Komisaris Agung Belanda. Keterangan tersebut diberikan oleh Haris bin Suhaimi, salah seorang bekas kepercayaan Kartosuwiryo dalam sidang pengadilan perkara Smith pada tanggal 11 November 1955. Dalam sidang itu Jaksa Tinggi Sunario menunjukkan bukti bahwa adanya hubungan antara DITII dengan perkebunan-perkebunan. Selain itu disebutkan juga bahwa di dalam staf DITII juga terdapat orang Belanda. Bukti tersebut berupa seruan yang ditujukan kepada kepala-kepala perkebunan di seluruh Indonesia yang ditulis oleh seorang yang bernama Aloglon dalam bahasa yang sangat baik. Dalam surat tersebut dijelaskan agar supaya perkebunan-perkebunan itu memberikan bantuannya kepada DITII atau NII. Baik berupa uang maupun alat-alat lainnya. Surat yang ditulis dalam bahasa Belanda menyebutkan juga bahwa Republik Indonesia sekarang adalah komunis dan memusuhi Nederland. Sedangkan NII adalah negara yang akan memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum perkebunan.